Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Radin Wulan Saparinda selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik Islam. Saya Mimi Juliawati, Prodi Ekonomi Syariah semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan keuangan negara perspektif ekonomi Islam. Yang pertama ada pengelolaan keuangan negara dalam sejarah ekonomi Islam. Dalam pandangan Menzirkaf, persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik dan pembelanjaan publik memiliki dua kriteria. Yang pertama, melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas muslim, dan yang kedua, mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan. Pada periode Islam awal, komunitas muslim di Mekah itu tidak memiliki entitas politik, melainkan bagian dari penduduk Mekah. Migrasi ke Madinah menjadi peristiwa penting karena menandai awal permulaan negara Islam dan kemunculan masyarakat Islam berdasarkan wahyu ketuhanan. Di Madinah sendiri, Nabi meletakkan dasar-dasar konstitusi yang mengatur peran pemerintah dan hubungan antar komunitas agama dan etnik yang hidup bersama dalam suatu pemerintahan. Dokumen konstitusi ini, atau disebut dengan Piagam Madinah, merupakan catatan konstitusi pertama di dunia. Dalam konteks keuangan publik, Piagam Madinah mengatur dua tipe public expenditure. Yang pertama untuk pertahanan dan tujuan militer, serta untuk kesejahteraan. Untuk pengeluaran di bidang militer, Piagam ini menetapkan bahwa komunitas muslim menyediakan pasukan sendiri dan perlengkapannya dalam mempertahankan negara. Sedangkan komunitas Yahudi mengadakan pasukan dan perlengkapannya sendiri secara kolektif dalam mempertahankan negara. Dalam mengatur pemerintahan di Madinah, Nabi mulai mengurus aspek finansial kebutuhan masyarakat dan jaminan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam sejarah pun tercatat bagaimana pembelanjaan publik tersebut itu dapat terpenuhi. Catatan penting lain yang bersumber dari Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pembelanjaan publik pertama oleh Nabi di Madinah itu dalam pembangunan masjid. Nabi mengeluarkan biaya sebesar 600 atau 800 dirham untuk membeli tanah. Pemilik tanah memintanya secara sukarela, namun Nabi menolak dan bersikeras membayarnya dari kontribusi sukarela Abu Bakar. Kontribusi sukarela menjadi sumber utama pembiayaan bagi pemenuhan bentuk-bentuk biaya publik, yang meliputi kontribusi para tamu dari luar daerah, biaya kesejahteraan sosial seperti pembayaran hutang bagi mereka yang meninggal dunia, dan makanan untuk fakir miskin, dan biaya pertahanan lain. Biaya-biaya publik ini dapat dipenuhi dari kontribusi sukarela. Misalnya ketika terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah, beberapa hasil rampasan perang dari musuh itu didistribusikan kepada pasukan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 41 yang menjelaskan cara harta rampasan perang didistribusikan, yaitu bagian pendapatan yang diberikan kepada kepala negara untuk memfasilitasi kepentingan publik dan didistribusikan pula untuk para pasukan perang. Catatan lain menunjukkan bahwa setelah perang Khaybar, Nabi Muhammad menyusun rencana kebutuhan publik. Beliau menyetujui sebagian tanah diberikan sebagai tanah milik umat dan dikelola oleh para petani. Atas permintaan mereka, ditetapkanlah pula bagi hasil atas produksinya. Peristiwa ini menjadi catatan awal penetapan kharaj dalam Islam. Nah, ada beberapa indikator yang menunjukkan praktek public expenditure pada periode ini, seperti pendapatan dari tamu negara dari luar wilayah, dukungan terhadap fakir miskin, biaya pembayaran hutang bagi orang yang tidak mampu membayarnya, pembangunan masjid Nabi di Madinah, perluasan beberapa wilayah, serta ekspansi masjid di Mekah di sekitar Ka'bah. Setelah Mekah dibuka dan dikuasai pada tahun ke-8 Hijriah,
tidak ditemukan catatan tentang gaji atau upah para pekerja, termasuk juga catatan tentang para pekerja yang dibayar oleh negara. Ada beberapa orang yang bekerja pada pemerintah, tapi atas dasar sukarela. Contohnya Abdullah ibnu Sa'id ibnu Al-As, seorang guru dari komunitas muhajirin yang mengajar anak-anak sepanjang waktu, tapi ia tidak memperoleh pendapatan dari pemerintah. Catatan lain menginformasikan juga bahwa pemerintahan memberikan gaji pada beberapa orang, namun tidak ada informasi pula yang menunjukkan bahwa pemerintah menggaji para tentara saat di Mekah dikuasai. Nabi Muhammad SAW menunjuk gubernur Mekah, yaitu Attab bin Usyad, dan memberinya gaji. Ini barangkali bentuk penggajian pertama oleh pemerintah dalam Islam. Meskipun demikian, pada saat pemerintahan berkembang dan semakin luas, Abu Bakar menetapkan gaji. Pada saat menjadi khalifah, sistem penggajian ditetapkan. Begitu pula juga pada masa Khalifah Umar. Pada masa Umar ada daftar gaji pekerja yang diadministrasikan cukup panjang. Para hakim, petugas keamanan, penjaga atau polisi hakim, para penaksir dan pengoleksi kharaj, dan para gubernur di beberapa wilayah semuanya memperoleh gaji pada periode Umar. Administrasi publik dibuat baru dan item besar tentang pembelanjaannya, bahkan gaji full-time para tentara ditetapkan pula oleh Umar. Sebelumnya, para tentara itu tidak memperoleh gaji untuk pekerjaan full-time. Nah, beberapa kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan publik mengalami perubahan pada masa Utsman bin Affan. Dalam rangka mengembangkan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan, pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Di samping itu, ia juga membentuk armada laut hingga berhasil membangun supremasi kelautannya. Dalam hal ini, pemerintahan juga menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut. Khalifah Utsman bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih. Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Ia juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari hasil kebijakannya itu, negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik dari 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. Nah, dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerintahan. Dengan prinsip pemerataan, ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam. Ali tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin tanpa ada sedikit pun dana yang tersisa. Adapun indikator-indikator praktik public revenues pada periode ini antara lain selama kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sumber-sumber pendapatan diperoleh dari kontribusi masyarakat secara sukarela. Bentuk pendapatan ini mempresentasikan sumber utama pada masa awal pemerintahan Islam di Madinah, di mana Nabi mengumpulkan seluruh kontribusi tersebut untuk kebutuhan pembelanjaan publik. Selain kontribusi sukarela, sumber pendapatan penting lain berupa harta rampasan perang yang diperoleh dari Perang Badar. Seluruh pendapatan yang ada ditentukan dengan segera sejak diperoleh, terutama untuk didistribusi secara langsung bagi para tentara. Yang kedua adalah peran negara dalam pembangunan. Negara yang sedang melaksanakan pembangunan pasti memiliki tujuan utama yang ingin dicapainya. Salah satunya adalah tujuan-tujuan nasional yang ambisius seperti peningkatan pendapatan per kapita, mempermudah pertumbuhan ekonomi mandiri secara berkesinambungan,
dan juga memajukan kemakmuran rakyat secara bersama-sama. Negara merupakan satu-satunya institusi yang dapat berfungsi untuk menangkal krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara dengan membatasi distorsi pasar dana dan meniadakan ketidakstabilan yang melekat dalam sistem ekonomi pasar. Menurut Kamal Mathur, peranan negara dalam pembangunan dirinci dalam 3 perkara. Yang pertama adalah investasi. Pemerintah mengeluarkan bermacam kebijakan agar dapat menarik sebanyak mungkin investor supaya masuk ke dalam negeri. Misalnya saja, jaminan investasi asing yang akan aman, bebas pembayaran bagi keuntungan investor, serta infrastruktur yang memadai. Yang kedua, bidang perdagangan. Misalnya saja kebijakan bea ekspor murah, bea impor yang tinggi, dan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Poin ketiga, seperti penanganan masalah inflasi. Di sini setidaknya ada 3 alasan mengapa untuk mendukung peranan negara dalam hal pembangunan. Yang pertama, dalam media penanganan kegagalan pasar. Pasar bisa saja gagal dalam menentukan harga-harga faktor produksi, sehingga pemerintah harus turut campur dalam hal ini. Yang kedua, memobilisasi sumber dan dalam rangka alokasi sumber-sumber daya tersebut. Negara berkembang memiliki masalah kelangkaan sumber daya, dan untuk menyelesaikannya, pemerintah harus dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, negara dapat berperan sebagai capital development state yang menjaga agar kebebasan pasar dan tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi internasional bersifat relatif sesuai situasi dan kondisi negara tersebut. Baik, langsung saja ke poin selanjutnya, ada respon atas nota keuangan RAPBN tahun 2015. Nah, di sini ada usulan atau rekomendasi yang diberikan Komisi Anggaran Independen terhadap nota RAPBN tahun 2015. Yang pertama, pemerintah baru perlu menetapkan peningkatan rasio pajak atau target optimis minimal 5% GDP dengan mempertimbangkan beberapa usulan, yaitu memperluas struktur perpajakan dengan menambah 2 lapis kelompok pembayar pajak kaya dan super kaya, 35% dan 40%. Melakukan pemerataan kelembagaan perpajakan yang bersifat menyeluruh dan berjangka panjang melalui upaya pembentukan badan penerimaan negara yang berada langsung di bawah kantor presiden. Melakukan pembenahan pada sistem rekrutmen kepegawaian serta melanjutkan reformasi e-tax dan membuka akses publik kepada peradilan pajak, rekrutmen hakim-hakim, serta proses penanganan perkara pajak. Menginisiasi payung hukum yang memberi akses KPK terhadap perkara manipulasi pajak, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Poin yang selanjutnya yaitu makna pembangunan yang propur. Ekonomi Islam tetap konsisten memotong segala tindakan dan rekayasa yang membuat harga naik turun itu tidak alami lagi. Karena itu, Islam melarang ihtikar atau penumpukan barang agar langka dan harga naik, mengharamkan talaki rukban atau memotong barang dengan harga di bawah standar sebelum sampai di pasar, ta'alub al-saman atau mempermainkan harga, ada tagrir atau menipu dalam jual beli, riba najas atau calo pura-pura menawar untuk menipu pembeli agar membayar dengan harga yang lebih tinggi. Ada tasiriyah atau tidak memerah susu binatang agar dianggap selalu bersusu banyak dan sebagainya. Jadi segala tindakan negatif itu baik oleh penjual maupun pembeli yang menimbulkan stabilitas pasar menjadi terganggu dengan naik turunnya harga yang tidak lagi alami, tidak diperkenankan dalam praktek ekonomi Islam. Jika demikian, pasar bebas harus dapat dikendalikan agar terjamin kesetimbangan sosial. Kualitas kesetimbangan ini akan mengendalikan semua segi tindakan manusia sebagai faktor terpenting atas perilaku ekonomi. Hal ini dapat dianalisis. Yang pertama, hubungan dasar antar konsumsi, produksi, dan distribusi akan berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu untuk menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dalam genggaman segelintir orang
atau monopoli yang eksploitatif, dan kedua, keadaan perekonomian yang dipengaruhi oleh perdagangan bebas harus konstitusi dengan distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata serta tidak semakin menyempit. Dalam hal ini, Islam melarang pula penimbunan kekayaan sekaligus melarang konsumsi yang melampaui batas dan memuji kebajikan infak. Perkembangan ekonomi global sekarang ini memiliki implikasi terhadap kesejahteraan negara. Batas dan kekuatan negara bangsa semakin memudar, memencar kepada lokalitas, organisasi-organisasi independen masyarakat madani, badan-badan supranasional seperti NAFTA atau Uni Eropa, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Menurut Misro, dalam bukunya Globalization and Welfare State menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara bangsa dalam melakukan perlindungan sosial. Pembangunan ekonomi itu sangat penting bagi kesejahteraan secara global dan khususnya di negara-negara industri maju. Pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Namun demikian, analisis menurut Edi Suharto pada banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Karena demikian, pembangunan ekonomi di Indonesia perlu dilandasi dengan nilai-nilai moral, terutama aspek perdagangan yang menjadi sumber devisa negara. Perdagangan dalam konteks syariah dan budaya Pancasila menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermuamalah. Hubungan manusia dengan manusia lain memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai transenden sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, kebebasan manusia, realitas ekonomi, dan akuntabilitas kepada Allah SWT menjadi kerangka kerja bagi para pelaku bisnis sehingga perdagangan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana niat, amal, tujuan perdagangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.